ولهذا جاء في الحديث الذي يزيدك إيمانا على الإيمان. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, pemirsa beberapa TV dan para netizen, kembali kita berjumpa dalam pembahasan mengenal alam jin. Kita sudah menjelaskan tentang wajibnya beriman terhadap keberadaan bangsa jin, karena itu diterangkan dalam Al-Quran juga hadis-hadis yang sahih. Sekarang kita masuki beberapa jenis jin, di mana jin tinggal dan makanan mereka serta bentuk tubuh mereka. Berkata Rasul SAW, kata beliau, al-jinnu thalathatu asnaf, fasinfun lahum ajnihah yatiruna biha fil hawa, wasinfun hayatun wa kilabun, wasinfun yahillun wa yad'anun. Jin itu ada 3 jenis, 3 kelompok. Ada satu kelompok yang memiliki sayap, mereka bisa terbang di udara. Ada lagi satu kelompok yang berupa ular dan anjing, berupa binatang tapi ular dan anjing. Ada lagi sinfun atau satu kelompok yahillun wa yad'anun. Yahillun artinya yang mukim, yang menetap di tempat tertentu. Adapun yad'anun maknanya yang tidak menetap, terus mengembara, bepergian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Syekh Al-Albani mensahihkan hadis dalam kitab Sahih Al-Jami. Ini 3 kelompok jin. Ada jin yang bisa terbang, ada, memiliki sayap. Adapun mereka tinggal di tempat yang sama dengan tempat kita tinggal, di bumi ini, di alam yang sama. Berkata Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, kata beliau, ghaliban ma tujadul jin fi mawadhi'in najasat kal hushush wal mazabil wal hammamat. Walida nuhiya anis salah fil hammam wa a'tanil ibil wa nahwi dhalik li'annaha ma'was syayatin. Kata Imam As-Suyuti, umumnya jin itu menetap di tempat-tempat yang bernajis seperti hushush. Hushush itu WC terbuka. Biasanya dulu kan jarang sekali penduduk. Di tengah padang pasir sepi. Nah, di tempat sepi itu orang biasa BAB. Namanya hushush. Nah, jin menempati tempat seperti itu, juga tempat-tempat pembuangan sampah dan kotoran, dan di WC. Bedanya hammamat dan hushush. Hammamat itu tertutup di ruangan tertutup WC. Kalau hushush dengan shin besar, ini di alam terbuka. Pokoknya ada tempat najis, tempat kotor,
maka itu adalah tempatnya para jin. Karena itulah kita dilarang sholat di WC dan di kandang unta atau di tempat-tempat seperti itu, karena itu adalah tempatnya setan. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah dari Zaid bin Adham, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhil hushus muhtadarah. Fa idza ata ahadukumul khala faliyaqul Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith." Sesungguhnya khusyus ini muhtadarah. Makna muhtadarah, didatangi oleh setan. Maka apabila salah seorang di antara kalian datang ke tempat sepi ini untuk BAB, maka hendaklah dia membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan ketika akan memasukinya, sebut nama Allah dengan mengatakan bismika Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, atau Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari setan laki-laki dan setan perempuan. Maka apabila seseorang membaca doa ini lalu masuk ke dalam WC, aurat orang ini tertutup dari pandangan setan dari kalangan bangsa jin. Tidak bisa melihat. Kata Nabi SAW, beliau menyatakan, "Faslu ma baina auratin nas wa ayunil jin ayyaqula bismillah." Penghalang satruma, penghalang antara aurat manusia dalam WC dan pandangan mata jin adalah dengan menyebut nama Allah. Maka ketika kita masuk WC lalu menyebut nama Allah ketika akan masukinya, berzikir dengan membaca doa masuk WC, lalu kita membuka aurat kita, maka setan yang ada di sana tidak bisa melihat aurat kita. Berkata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, wa qad rawa Ibnu Abi Dunya min tariq Zaid bin Jabir ahadits thiqati syamiyin min sigari tabi'in. Imam Ibnu Abi Dunya meriwayatkan sebuah riwayat dari Yazid bin Jabir, salah seorang orang yang thiqat di kalangan penduduk Syam, dari sigari tabi'in kecil. Dia berkata, "Ma min ahli baitin illa wa fi saqafun baituhum minal jin, wa idha wudi'al ghada nazalu ma'ahum wal asha kadhalik." Tidak ada satupun rumah yang ditempati orang, kecuali di atapnya adalah rumah bagi kalangan bangsa jin. Di atap kita, di napara gitunya, itu adalah rumah yang ditempati oleh para jin. Apabila penghuni rumah menyiapkan goda itu makan siang, atau asya itu makan malam, mereka turun ikut makan bersama-sama penghuni rumah. Aku berkata, kata Imam Ibnu Hajar, wa amma kaunuhum yaskuruna fil hammamat fahadha amrun qad dallat alaihil adillah. Adapun mereka itu tinggal di WC-WC, para jin itu tinggal di WC, ini sebuah perkara yang memang dijelaskan dengan dalil. Ada pengarang, beliau berkata,
Wa adhkuru anni dhata yawmin kuntu fi manzili ahadil ikhwah. Falamma tala'al fajar dakhaltul khala min ajli wudu. Fa'idha bi asma sawta syakhirin ka'anna ahadan naim bijanabayya fil khala wala ara ahadan. Aku ingat suatu hari aku ini nginep di rumah salah seorang ikhwah. Ketika fajar sebelum subuh, aku masuk ke WC untuk berwudu. Tiba-tiba di WC aku mendengar seperti suara orang mendengkur. Tertidur di sampingku, tapi aku tak melihat ada orang di sana. Cuma kerekna kedengaran. Nanti akan kata muallif, waqad kuntu a'lamu suwaran min idha'ihim fi hadzal manzil. Aku melihat ada beberapa gangguan kepada penghuni rumah di rumah ini dari kalangan setan. Maka aku pun berupaya untuk membantu penghuni rumah dari godaan setan tersebut. Nanti cerita tentang apa yang dialami oleh penulis ini akan diterangkan dalam bab khusus suwarun min idha'i syayatin lil ins. Ada beberapa bentuk gangguan bangsa jin dari kalangan setan bangsa jin terhadap manusia. Dan ada gangguan itu di rumah-rumah orang. Dan ada antisipasi caranya agar mereka tidak mengganggu lagi atau diusir dari rumah tersebut. Tidak semua jin tinggal di tempat-tempat najis. Itu adalah hanya jin-jin kafir yang disebut dengan syaitan. Adapun jin-jin muslim, mereka dimuliakan dari tempat-tempat tersebut. Berkata Imam Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, hum yakhtalifun fal jinnus salihun yaskununa fil masajid wa fil amakinis salihah wal jinnul fasidun al-qadarun yaskununa fil hammamat wa fil mawadi'il qadarah. Jin itu berbeda-beda. Di kalangan jin ada yang soleh. Jin yang solehnya tinggalnya di masjid-masjid dan di tempat-tempat yang baik. Kadang-kadang ada orang mendengar, bahkan kadang melihat malam-malam jam 1, jam 2 di sebuah masjid seperti ada yang sholat, ada yang baca Al-Quran, tapi dilihat tidak ada. Tidak ada siapapun. Mungkin itu jin yang soleh. Mereka tinggalnya di masjid-masjid dan di tempat-tempat yang baik, yang bagus. Mungkin di pondok-pondok pesantren, mungkin di madrasah-madrasah yang biasa orang beribadah di sana, baik dalam bentuk belajar mengajar, berzikir, membaca Al-Quran. Jin-jin yang soleh menempati juga tempat di sana. Makanya kadang-kadang atau bahkan sering dunia pesantren tidak lepas dari peristiwa interaksi dengan bangsa jin. Sejak zaman baheula sampai zaman sekarang, iya mungkin coba tanya ke para santri, ada nggak pengalaman mistis di pondok? Selalu ada. Karena apa? Karena ada jin-jin soleh di sana, ikut belajar, ikut menghafal Al-Quran, ya ikut. Karena itulah maka tidak perlu takut, mereka itu sesama santri juga yang sedang mondok bersama santri dari kalangan manusia. Dan itu pengalaman yang berharga bagi para santri. Kalau umpamanya para santri mengalami peristiwa-peristiwa mistis, interaksi dengan jin, ada gangguan, itu pengalaman berharga. Nanti datang beritanya ini ke para ustadz. Ustaz diterangkan dari sisi syar'i begini cara menanganinya, akhirnya mereka bisa mengatasi sendiri masalah itu. Nanti
setelah mereka lulus jadi ustadz terjun ke tengah masyarakat, di tengah masyarakat bakal ada kasus-kasus dengan kalangan bangsa jin, perdukunan, tukang sihir, dan seperti itu. Sudah ada bekal, baik bekal mental ataupun ilmu untuk menghadapinya. Inilah penjelasan tentang tempat-tempat tinggal jin. Jadi kalau kalau jin-jin yang jahat, yang kufur, setan menempati WC, menempati tempat-tempat kotor, seperti kandang unta, seperti jarian itu TPS, tempat pembuangan sampah atau WC-WC umum dan yang sejenisnya. Adapun jin di kalangan yang solehnya menempati tempat-tempat yang baik. Di antara tempat yang disukai oleh setan adalah tempat perbatasan antara panas dan teduh, terang dan gelap. Kalau siang hari matahari bersinar, ada bayangan dari bangunan, bayangan dari pohon-pohon atau benda-benda besar. Nah, bayangan ini otomatis membuat batas antara mana yang teduh, mana yang panas. Setan itu suka berada di perbatasan panas dengan teduh. Atau kalau malam hari ada lampu, ada bagian terang, ada bagian gelap. Setan senang berada di perbatasan antara gelap dan terang. Sebagaimana larangan Nabi SAW, kita dilarang duduk atau berdiam diri di tempat yang menjadi perbatasan antara terang dan gelap atau panas dan teduh. Karena itu ada setan di sana, bisi kadupak. Bisi apa kadupak teh terdupak oleh kita, tersenggol dan seterusnya, nanti bisa marah mereka, kemudian bisa menyerang. Karena itu jangan tinggal di tempat seperti itu. Itulah beberapa penjelasan tentang tempat jin menetap. Adapun apakah jin itu makan? Ya, nas-nas yang ada menjelaskan jin itu makan dan minum seperti kita. Berkata Al-Qadhi Abu Ya'la rahimahullah, Al-jinnu ya'kulun wa yashrabun wa yatanakahun kama yaf'alul ins. Jin itu makan, minum, menikah, seperti yang dilakukan oleh manusia. Wa zahirul umumat anna jami'al jin kadzalik. Dan umumnya seluruh jin seperti itu. Jin itu makan, minum, tidur. Dan juga berkembang biak seperti manusia. Dan jin juga sama dengan manusia, mereka bisa sakit, bisa terganggu baik oleh sesama bangsa jin atau oleh manusia. Mereka bisa tersakiti, bahkan mereka juga mati. Dan kematiannya seperti manusia. Salah satu penyebabnya mungkin sesama jin saling bunuh-bunuhan mungkin. Atau dibunuhnya oleh manusia. Dengan cara-cara yang bisa dilakukan oleh manusia. Seperti kalau jin itu menjelma, terlihat oleh orang. Apapun bentuknya, seperti bentuk binatang, ular, atau anjing hitam, atau makhluk yang penampakannya menakutkan. Dan jin itu menjelma
menjadi makhluk yang sesuai dengan pikiran manusia. Seperti munculnya hantu pocong, genderuwo, kuntilanak. Itu yang ada di benak manusia, jin menjelma seperti itu. Ketika menjelma oleh manusia bisa disakiti. Karena kelihatan, bisa ditangkap, bahkan bisa dibunuh. Kisah terbunuhnya jin di kalangan para sahabat dulu masyhur. Ada seorang sahabat pulang dari perang mau menemui istrinya, ternyata sampai di rumah istrinya ada di luar. Sahabat itu marah, mencabut pedangnya. Kata istrinya, jangan marah dulu, lihat ada apa di dalam. Ketika masuk ke dalam ada ular besar. Akhirnya sahabat itu bergumul dengan ular itu. Dua-duanya mati. Ular mati, sahabat ini juga mati. Ternyata ular tersebut adalah jelmaan bangsa jin. Ya, ketika menjelma terlihat bisa mati. Ditusuk berkali-kali dengan pedang orang itu, walaupun orang itunya pun juga mati. Ya. Jadi ya bangsa jin bisa sakit, disakiti bahkan bisa mati. Karena itulah, karena kalau mereka menampakkan diri beresiko, bisa disakiti bahkan bisa ditangkap. Nabi SAW pernah menangkap bangsa jin. Ketika sholat diganggu, a'udzu billahi minka. Sambil bawa api mau membakar. Dia pergi. Datang lagi, ta'awud lagi, pergi. Akhirnya ditangkap, diikat. Tapi kemudian dilepaskan lagi. Karena apa? Ingat kepada doa siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pernah berkata, Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadin ba'di. Ya Allah, berikan kepadaku kekuasaan yang tidak pernah engkau berikan kepada orang lain sepeninggalku. Dikabul. Maka Nabi Sulaiman menguasai tidak hanya manusia tapi juga bangsa jin. Binatang-binatang. Bisa suruh diperintah. Ingat kepada doa ini, dilepaskan jin itu. Besoknya beliau berkata kepada para sahabat, seandainya aku tidak ingat kepada doa saudaraku yaitu Sulaiman, niscaya jin itu akan aku ikat sampai pagi dan jadi tontonan anak-anak. Tapi karena ingat kepada doa itu dilepaskan lagi. Abu Hurairah radhiyallahu an menjaga Baitul Mal. Zakat berupa makanan pokoknya kurma satu. Malam-malam ada yang nyolong, ditangkap sampai 3 kali. Ternyata itu adalah bangsa jin. Ya. Nah, jadi bangsa jin sama dengan manusia. Makan, minum, menikah, tidur, sakit, dan juga mati. Karena mereka bisa disakiti, mereka juga bisa mati, maka mereka juga punya rasa takut. Seperti halnya manusia, takut disakiti, takut mati, dibunuh, dan seterusnya. Terus bagaimana cara mereka makan? Fakhtalafal ulama. Para ulama berikhtilaf. Qala ba'duhum akluhum wa syurbuhum tashammum wastirawahun la mudgin wala bul'in. Cara mereka makan, cara mereka minum dengan cara dihisap sari-sari makanan itu dan dicium, diambe. Diciumnya dicium, diambe. Dan mereka tidak mengunyah dan tidak menelan. Kalau kita makannya dihuapkan, dikunyah, ditelan, wareg gitu kan. Jin tidak begitu. Makanya salah satu makanan favorit jin apa? Tulang. Tapi kalau kita melempar tulang,
nanti dimakan oleh bangsa jin, tulangnya hilang apa tidak? Tidak. Tulangnya berkurang apa tidak? Umpama, tapak ngegel. Tidak juga. Utuh di sana. Tapi yang pasti itu dimakan oleh bangsa jin. Dari sini sebagian ulama menyatakan bahwa bangsa jin makannya tidak menggigit, tidak dikunyah, tidak ditelan. Nanti ada riwayat bahwa jin makan bersama-sama manusia, memakan apa yang dimakan oleh manusia. Makanya kalau ada umpamanya makanan yang jatuh, jangan dibiarkan untuk dimakan oleh setan. Ambil, bersihkan kotorannya, dan makan. Jangan dibiarkan untuk setan. Ini menunjukkan makanan yang dibiarkan itu dimakan oleh setan. Tapi apakah pernah kita melihat makanan jatuh dibiarkan, tiba-tiba habis, hilang? Tidak. Tetap ada utuh sampai busuk. Padahal dimakan oleh setan, ya. Dari sinilah sebagian ulama menyatakan makannya setan tidak digigit, tidak dikunyah, tidak ditelan. Benda makanannya utuh. Terus gimana makannya? Disesip, dicium, dihirup, dan itu mengenyangkan mereka. Ini sebagian ulama. Tapi ini ra'yu, hadza la dalila alaih. Ini perkara yang tidak ada dalilnya. Cuma memahami dari beberapa dalil. Bahwa setan makanannya tulang. Setan memakan makanan yang jatuh dari makanan orang yang kemudian dibiarkan. Itu dimakan oleh setan, demikian juga tulang. Coba kalau kita habis Idul Adha. Tulang-tulang dibuang atau kita habis makan dengan daging yang ada tulangnya. Makan tulang iga, makan sop buntut ada tulangnya. Dibuang ke tempat sampah. Apa hilang? Dimakan oleh jin? Tidak hilang. Apa tidak dimakan oleh jin? Dimakan. Utuh. Nah, dari sini lahir pemikiran ulama, dimakannya itu tidak dikunyah. Seandainya makannya itu digigit, dikunyah, ditelan, niscaya habis tulang-tulang, tidak ada yang tersisa, ya. Tapi ternyata tulang belulang tetap utuh walaupun dimakan oleh bangsa jin. Sebagian ulama lagi menyatakan makannya jin sama dengan manusia, dikunyah dan ditelan. Sebagian ulama lagi menyatakan bahwa seluruh jin tidak makan dan tidak minum. Dan ini pendapat yang lemah. Karena apa? Bertolak belakang dengan keterangan hadis yang menyatakan bahwa jin makan dan minum seperti manusia. Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab Makaidus Syaitan. Makaidus Syaitan artinya tipu daya setan. Juga ulama lain namanya Abu Syekh dalam kitab Al-Azamah. Menukil satu riwayat dari Yazid bin Jabir. Dia berkata, "Ma min ahli baitin minal muslimin illa wa fi saqafi baitihim ahlu baitin minal jinnil muslimin. Wa idza wudi'a ghada'uhum nazalu faqa'adu ma'ahum. Wa idza wudi'a asha'uhum nazalu faqa'adu ma'ahum yadfa'ullahu bihim anhum." Tidak ada satu keluarga muslim pun yang tinggal di suatu rumah, kecuali di atap rumah mereka ada rumah bangsa jin dari kalangan jin muslim. Di rumah-rumah kita, bagian atapnya itu rumah jin, tapi jin muslim. Yang tidak akan terusir dengan bacaan Al-Quran atau sholat atau zikir. Karena mereka muslim. Jin muslim sama baca Quran, sama sholat seperti kita.
Yang takut dengan zikir, dengan bacaan Al-Quran adalah jin yang kafir, setan. Kalau ada setan dari kalangan jin kafir masuk ke rumah kita, lalu penghuni rumah itu membacakan ayat, apalagi ayat kursi, kabur langsung itu. Kalau enggak bisa mati dia, bisa terbakar dia, ya. Adapun kalau jin muslim tidak terusir dengan bacaan ayat karena mereka juga membaca ayat Al-Quran. Jadi tidak ada satupun rumah dari rumah kaum muslimin kecuali di atapnya ada rumah jin muslim. Kalau penghuni rumah menyiapkan ghoda atau asya. Ghoda itu makan siang. Lunch bahasa Inggrisnya. Atau asya. Asya itu dinner, makan malam. Kalau kita mah makan pagi, makan siang, makan malam, makan aja gitu kan. Kadang makan pagi aja ada istilah apa? Sarapan. Makan siang, makan malam, makan. Kalau dalam bahasa Arab, bahasa Inggris beda masa apa istilahnya. Kalau sarapan, breakfast dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Arabnya futur, sarapan. Kalau makan siang, ghoda. Bahasa Inggrisnya lunch. Kalau makan malam, asya. Bahasa Inggrisnya dinner. Kalau kita mau makan malam, makan siang, eta-etaken ya, makan. Kan pagi aja agak beda istilahnya, sarapan. Jadi kalau si penghuni rumah menyiapkan makan siang, maka mereka, para jin yang ada di atas itu turun dan ikut duduk bersama mereka. Apabila menyiapkan makan malam, maka mereka pun turun bangsa jin ini. Lalu kalau setan dari kalangan bangsa jin ikut makan, ikut minum, tapi dengan menggunakan tangan kiri. Sebagaimana sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum falyakul biyamini wa idza syariba falyashrab biyaminihi fa inna syaitan ya'kulu bishimali wa yashrabu bishimali." Apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaklah makan dengan tangan kanan. Kalau minum, hendaklah minum dengan tangan kanan. Karena setan makan dan minumnya dengan tangan kiri. Maka hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu kalau makan dengan tangan. Setelah makan, minumnya biasanya pakai tangan kirinya. Karena yang kanan apa? Kotor. Maka minum tangan kiri. Itu menyerupai minumnya setan. Nggak boleh, terlarang. Nabi SAW menyatakan, La tashrabu bishimal fa inna syaitan yashrabu bishimal. Jangan kalian minum dengan tangan kiri. Karena setan minum dengan tangan kiri. Larangannya hanya minum dengan tangan kiri, bukan makan. Kenapa? Karena umumnya orang minum dengan tangan kiri setelah makan dengan tangan kanan karena tangan kanannya kotor. Memangnya orang Arab nggak pakai sendok? Zaman baheula tidak pakai sendok, bahkan sekarang pun. Tahu nggak cara makan orang Arab? Itu satu nampan isinya satu kambing dengan nasi hanya berempat atau berlima. Kalau kita memberikan 20 orangnya. Jadi kalau kita umpamanya berempat makan ke restoran, jangan pesan 4 porsi, cukup 2 porsi berempat cukup itu. Karena apa? Karena kebanyakan nggak habis ya. Kalau kita makan itu dengan tangan begini kan, dari piring atau dari nampan begini ya. Kalau orang Arab begini, syuk. Oh, ngahuapnya itu. Badag huap nate. Badag, kerep, kencang, lila. Bayang tuh.
Makanya tak heran perut-perut mereka rata-rata pada gede, pada buncit. Nah, memang tidak semua ya. Pakai tangan ya, pakai tangan. Mereka makan nasi hanya makan siang saja. Kadang makan malam aja. Kalau pagi mereka tidak makan nasi ya. Tapi sehari sekali minimal makan nasi ya. Pakai tangan. Tidak pakai sendok. Ya pas minum pakai tangan kiri. Jadi itu yang ditegur, la tashrabu bishimal, fa inna syaitan yashrabu bishimal. Kalau minum pakai tangan kiri aja terlarang, apalagi makan dengan tangan kiri. Karena menyerupai cara makan setan. Masih dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Hudzaifah. Berkata Hudzaifah, kunna idha hadarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam nadha aydina hatta yabda'a Rasul sallallahu alaihi wasallam fayad'u yadahu. Wa idha hadarna ma'ahu marrah ta'aman faja'at jariyah ka'annaha tudfa. Fadhahabat litad'a yadahu fi ta'am fa'akhadha Rasul sallallahu alaihi wasallam biyadiha thumma ja'a rabiyyun ka'annama yudfa fa'akhadha biyadihi Rasul sallallahu alaihi wasallam thumma qala inna syaitan yastahillu ta'am alla yudhkaru ismallahi alaihi wa innahu ja'a bihadhil jariyah liyastahilla biha fa'akhadtu biyadiha faja'a biha al-a'rabi liyastahilla bihi fa'akhadtu biyadihi walladhi nafsi biyadihi inna yadahu fi yadayya ma'a yadiha thumma dzakara ismallah wa akala. Kata Hudzaifah, kita suka makan bersama-sama Nabi SAW. Kami tidak berani meletakkan tangan kami ke makanan sampai Rasul yang memulai. Kalau Nabi belum mulai, belum, diem aja. Setelah Nabi memulai, baru yang lain mengikuti. Suatu saat tersaji makanan di kita. Tiba-tiba ada seorang jariyah. Jariyah itu hamba sahaya wanita. Seperti nelonjong, seperti ada yang mendorong. Kemudian si wanita itu mau mengambil makanan itu dengan tangannya. Pegang tangan anak tersebut oleh Nabi SAW dicegah agar tidak mengambil makanan itu. Tiba-tiba datang Arab Baduy nelonjong seperti ada yang mendorong. Terus tangannya mau mengambil makanan itu, oleh Nabi ditangkap tangannya, dicegah. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya syaitan mau menghalalkan makanan ini untuk dirinya dengan cara tidak menyebut nama Allah. Datang anak perempuan tadi, didorong oleh syaitan. Makanya nelonjong tadi, untuk menghalalkan makanan tersebut bagi syaitan. Aku tahan tangannya. Datang Arab Baduy ini, sama begitu juga. Aku tahan. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya tangan setan menuntun orang ini, makanya aku tahan dengan tanganku. Lalu Nabi SAW menyuruh orang itu menyebut nama Allah, lalu suruh makan. Jadi tadi didorong supaya ngambil, langsung makan tanpa basmalah. Maka setan bisa ikut makan. Tapi begitu orang itu basmalah sebelum makan, maka setan tidak bisa ikut makan dengan makanan kita. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Masih dalam riwayat Muslim yang lain dari Ibnu Mas'ud. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, atanil jin faqaratu alaihimul Qur'an. Qal fantalaqa. Ay Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'arani atharahum wa athara niranahum wa sa'aluhu zad. Faqal kullu azmin dzukira ismullahi yaqa'u fi aydikum
awfar ma yakunul lahma. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tadi malam datang jin kepadaku. Jin yang kafir. Aku bacakan Al-Quran kepada mereka. Lalu setelah Nabi bilang begitu, beliau pergi. Lalu kata Ibnu Mas'ud, aku melihat bekas-bekas terbakarnya jin dan bekas api mereka. Lalu ada seorang yang bertanya, lalu apa yang dimakan oleh jin yang muslim? Maka dijawab, kullu azmin dzukira rasmullahi yaqau fi aidikum. Semua tulang yang disebut nama Allah ketika memakan dagingnya. Kalau manusia dikasih tulang yang ada daging. Yang dimakan oleh manusia apanya? Daging namanya digorogotannya. Tulangnya mah tidak. Tapi dibuang. Semua tulang yang oleh kaum muslimin ketika makan dagingnya itu menyebut dulu nama Allah, maka itu adalah makanan bagi bangsa jin muslim. Maka Nabi SAW bersabda, la tastajmir bihima fa innahuma ta'amu ikhwanikum. Selain tulang juga ada kotoran, wa kullu ba'ratin ilf bidawabikum. Semua kotoran-kotoran binatang itu makanan bagi setan. Seperti unta, seperti sapi, seperti kambing. Kotoran-kotoran mereka itu makanan bagi bangsa jin. Kata Nabi SAW kepada manusia kaum muslimin, jangan kalian istijmar dengan kedua barang ini, karena kedua barang ini makanan saudara kalian dari kalangan bangsa jin. Istijmar itu ombeh bahasa kitanya, cebok, tapi bukan dengan air. Ketika orang di tengah padang pasir BAB atau BAK, tidak ada air, maka istijmar. Istijmar itu apa? Membersihkan kotoran setelah BAB dengan batu. Ambil batu 3 biji, dibersihkan dengan itu. Nah, kadang-kadang orang tidak menemukan batu, pasir semua, cuma ada tulang. Atau ada kotoran binatang yang karena keringnya itu membatu seperti batu. Di sana itu, udara itu kelembabannya rendah, kering. Jadi udara di sana termasuk musim dingin juga, hawanya dingin, tapi udaranya kering. Udara itu menyerap seluruh cairan dari manapun, termasuk kulit kita. Maka kulit kita kalau di sana, di Arab Saudi kalau haji atau umroh, balur dengan lotion yang mengandung apa, moisturizer itu apa, pelembab. Kalau enggak, nanti belah-belah hurik, sakit, perih. Bibir juga pakai lip balm gitu, pakai semacam pelembut, pelembab. Kalau enggak, pecah-pecah bibir. Roti yang panas gitu ya, empuk, dibiarkan sejam 2 jam mengeras seperti batu. Cairannya hilang, disedot, diserap oleh udara, ya. Pas diambil, digegel teteas. Nah di sana begitu. Jadi kotoran binatang pun awal keluar basah, tapi kemudian cairannya diserap oleh udara, kering seperti batu, ya. Kata Nabi SAW, jangan kalian istijmar dengan tulang dan kotoran binatang yang kering, karena itu makanan bagi saudara kita dari kalangan bangsa jin muslim. Ya. Jadi inilah penjelasan tentang makanan jin. Jin makan yang kita makan,
dan makanan favorit mereka adalah tulang dan kotoran binatang, maka jangan kita istijmar dengan tulang dan kotoran binatang. Dan ketika makan, basmalah dulu supaya setan dari kalangan bangsa jin tidak ikut makan bersama kita. Ya. Itulah makanan jin. Nah, sekarang bagaimana bentuk fisik dari jin? Bentuk fisik jin ini kita jelaskan Senin depan. Sekarang cukup sampai di sini saja. Dan kita masuki sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Dan dimulai dari jamaah laki-laki terlebih dahulu. Kalau ada pertanyaan, mangga. Cung, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustadz mengenai bangsa jin ya. Bangsa jin sebelumnya itu sebelum dia berbuat dolim gitu ya. Makhluk yang taat ya kepada Allah gitu. Terutama bangsa setan kenapa gitu jadi berubah menjadi hianat dan pekerjaannya ya maksiat gitu. Alasan apa gitu yang menjadikan mereka itu berubah tuh. Terus yang keduanya, seandainya kita akan melaksanakan ya, tujuan kita itu akan melaksanakan ibadah gitu ya. Untuk misalkan untuk melaksanakan saum, ternyata pada waktunya kita itu berubah. Ya, bagaimana itu? Yaitu salah satu mungkin rayuan jin juga gitu ya, rayuan setan. Bagaimana kita untuk mengurangi rasa malas itu gitu, untuk mengurangi perubahan itu. Ya, saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Dadan ada dua pertanyaan. Pertama, kenapa iblis, bukan jin ya, tapi iblis pribadi. Dan iblis bangsa jin. Rajanya para jin. Dulunya ahli ibadah, tapi kemudian berubah durhaka menjadi musuh manusia. Dan menggoda, menyesatkan manusia. Tapi anak-anak turunan iblis dari kalangan bangsa jin tidak semua jahat. Ada yang solehnya. Dalam Al-Quran surah Al-Jin dikatakan, wa inna minna salihun wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qidada. Di antara kami ada yang soleh, kata bangsa jin. Dan di antara kami ada yang tidak soleh. Kami menempuh jalan hidup yang berbeda-beda. Jadi di kalangan jin ada yang solehnya, jin muslimnya ada. Nah, yang dimaksud oleh pertanyaan Kang Dadan tadi mungkin iblis. Iblis dunia ahli ibadah. Tapi kenapa berubah? Ya, berubahnya iblis setelah menjadi ahli ibadah. Dan ini menjadi pelajaran bagi manusia karena ketakaburan dengan ibadahnya. Merasa ibadahnya hebat di dunia, sehingga menjadi makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Saking mulianya, hebatnya ibadah, Allah angkat dia ke langit. Kata Imam Al-Qurtubi, iblis beribadah di langit selama 80.000 tahun. Itu beliau menjelaskan dalam kitab At-Tadhkirah. Karena merasa ibadahnya hebat, timbul ujub. Timbul takabur, merasa lebih baik dari malaikat sekalipun. Ketakaburan ini tidak ada yang tahu kecuali Allah. Para malaikat tidak tahu. Makanya ketika
Allah akan membuat orang, manusia, untuk apa? Membongkar ketakaburan iblis yang tidak diketahui oleh para malaikat. Ketakaburan iblis kita bongkar dengan cara ciptakan manusia. Kata Allah, Allah menyatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat berkata, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima? Apa engkau akan menjadikan makhluk yang akan mengadakan kerusakan di muka bumi, mengadakan pertumpahan darah? Padahal kami selalu bertasbih mensucikanmu. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Imam Al-Qurtubi, aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kalian ketahui. Akhirnya setelah Adam diciptakan, pertama Allah menyuruh malaikat sujud kepada Adam. Karena malaikat mah ibadahnya ikhlas-ikhlas saja, nggak ada gengsi, nggak ada merasa diri besar, langsung sujud dalam rangka menghormat sujudnya itu, bukan menyembah. Dulu menghormat dengan cara sujud boleh, bahkan disyariatkan. Dulu Nabi Yusuf sujud ke ayahnya, saudara-saudara Yusuf sujud ke Yusuf. Waktu itu boleh menghormat dengan cara sujud. Pas iblis disuruh sujud, mulai karakter aslinya takabur, merasa besar muncul. Nggak mau saya sujud. Ditanya, kenapa kamu nggak mau? Ana khairu minhu khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena aku merasa lebih baik dari Adam. Aku diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Nah, terbongkarlah ketakaburan iblis di sini. Nah, jadi karena ketakaburan iblis itulah menyebabkan dia durhaka kepada Allah. Allah menyatakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Ingat ketika kami berkata kepada malaikat, sujud kalian ke Adam. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Kata Allah, kana minal jinni. Iblis itu bangsa jin. Fafasaqa an amri rabbih, dia durhaka kepada perintah Allah. Dan kedurhakaannya disebabkan karena ketakaburan. Karena itulah maka nggak boleh kita ujub dengan ibadah yang kita lakukan, sehebat apapun ibadah. Nggak boleh kita ujub dengan amal soleh, dengan ilmu, apalagi dengan yang sifatnya duniawi. Ujub dengan harta, dengan pangkat, jabatan, kekuasaan. Jangankan dengan duniawi, ujub dengan agama aja nggak boleh. Merasa agamanya lebih hebat, ilmunya lebih hebat, amalnya, ibadah lebih hebat. Kayak iblis nanti. Ya, inilah penyebab kenapa iblis berubah. Ini yang pertama. Pertanyaan kedua, naon tadi teh? Godaan setan kadang-kadang merubah kita. Aina Senin ya, gitunya. Sudah sahur tadi teh jam 3:30 bangun, atau bahkan jam 2:30 tahajud dulu, pas menjelang jam 4 sahur dulu. Siang jam 7 kukurubukan deh. Ningali bala-bala dan si kopi, aduh. Muncul godaan setan, batalkan aja, dah ini mah sunnah teh dosa. Kan gitunya. Suka muncul. Ini kan sunnah. Membatalkan juga tidak dosa, akhirnya dibatalkan. Ini dari setan, iya dari setan. Ya, ada waswas itu bisikan setan, isi bisikannya langsung muncul di hati tanpa terdengar suara di telinga.
Tiba-tiba muncul pemikiran, ini kan sunnah. Tidak juga tidak dosa. Akhirnya batal. Tabita kunaon, kuci kopi dan bala-bala. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ini suka terjadi? Suka terjadi. Ini ada orang yang tergoda, ada yang tidak. Apa yang harus kita lakukan? Cepat-cepat ta'awudz. Cepat-cepat mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus hadirkan lagi keutamaan-keutamaan saum sunnah. Memang sunnah. Tapi kalau yang sunnah ini tidak dilakukan bahaya. Apa bahayanya? Karena amalan sunnah menambal amalan wajib. Dulu saum Ramadan kita tuh banyak bolongnya loh. Bukan bolong karena batal, tapi mungkin waktu saum kita mengabaikan sholat, tidak di awal waktu berjamaah, mungkin lagi saum kita ghibah, mungkin lagi saum kita lalai, selama saum kita main kartu, main remi, main catur, itu adalah merusak nilai ibadah wajib saum kita bolong. Itu harus ditambal loh. Apa penambalnya? Saum-saum sunnah. Jadi amalan sunnah menambal amalan yang wajib. Kenapa kita harus mempertahankan amalan sunnah, rawatib, tahiyatul masjid, tahajud? Karena kita yakin sholat fardu kita itu banyak kurangnya loh. Harus ditambal dengan amalan sunnah. Saum Ramadan juga begitu. Makanya walaupun sunnah itu tidak wajib, tidak berdosa, tapi kalau kita tidak mengamalkan sunnah, bahaya. Kita bisa diadab, terancam dengan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka, teradab orang-orang salat. Itu orang yang di dalam salat itu banyak kekurangannya loh. Kurang ikhlas, kurang khusyuk, kurang benar, itu teradab. Nah, ditambal dengan amalan sunnah. Kalau amalan fardu kita banyak bolongnya, dibiarkan, sunnahnya tidak dilakukan, teradab kita. Ini pentingnya mengamalkan amalan sunnah. Ramadan juga begitu. Pasti selama saum Ramadan kita tidak batal makan minum syahwat, tidak. Tapi selama saum mulut kita kurang terjaga, menyakiti orang, ghibah, dusta. Kewajiban kita banyak terabaikan, sholatnya tidak di awal waktu berjamaah dan seterusnya. Bolong-bolongnya, kurangnya dari saum kita banyak. Kita tambal dengan saum sunnah. Kalau kita meninggalkan amalan sunnah, bahaya, bisa teradab karena kurangnya amalan yang wajib. Ya, hadirkan pemikiran seperti itu untuk menyatakan, wah, tenanglah, bala-bala Cikopi nanti maghrib bisa. Nanti bisa nikmati setelah berbuka gitu ya. Jadi ta'awud, lalu hadirkan pikiran tentang keutamaan saum sunnah. Wallahu a'lam. Ibu-ibu ada di belakang? Mangga, kasih mic. Bismillah. Ustadz pernah mendengar cerita orang tua dulu ini tentang makanan ya. Orang tua dulu pernah membuat sesajen, mungkin bukan untuk manusia kan, untuk apa gitu. Terus si sesajen itu isinya roti, kopi, rujak kelapa, dan telur. Terus pas malamnya, malam Selasa, malam Jumat, pas paginya dimakan oleh anaknya atau oleh manusia lah. Mungkin sekarang udah nggak ada yang gituan. Nah itu perkara makanannya statusnya apakah kotor, najis, halal atau haram dimakan manusia? Syukran. Iya. Bolehkah memakan makanan dari sesajen? Dulu mah setiap malam Jumat, malam Selasa suka nyuguh di goahnya. Goah itu ruangan khusus, tempat nyimpen beras, padi, disebut padaringan.
Nah, sok di sana ngukus, kadang nyuguh. Diniatkan sesajen untuk bangsa jin atau ruh-ruh orang yang sudah mati. Isinya ada surutu, gula batu, cikopi, dan makanan-makanan lain. Habis apa tidak? Berkurang apa tidak? Tidak, utuh anggar. Besoknya dimakan oleh orang. Oleh anak-anak dan seterusnya ya. Kadang-kadang ngarap-ngarap. Saya juga pernah makan dulu. Boleh apa tidak? Ya. Status makanan apapun hukum asal adalah mubah halal. Selama dia halal secara zat. Seperti makanan biasa, kecuali kalau zatnya haram seperti daging babi gitu. Bangkai itu haram, tidak boleh untuk apapun. Tapi ini seperti kue, buah-buahan dan seterusnya. Maka itu statusnya halal. Selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka tidak berubah menjadi haram, tidak. Kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Seperti hasil mencuri, ya. Hasil riba, hasil nipu. Innallaha idza harrama syai'an harrama thamana. Allah itu kalau mengharamkan sebuah perbuatan, haram juga hasil dari perbuatan itu. Mencuri haram, hasil mencuri haram. Berzina haram, hasil berzina juga haram. Riba haram, hasil riba haram. Ya, tidak boleh dimakan oleh pelakunya. Tapi makanan curian tersebut halal bagi pemiliknya atau bagi orang lain yang tidak mencurinya. Demikian juga umpamanya hasil zina kan mayar. Nah itu uangnya itu halal bagi yang bukan pezinahnya. Demikian juga yang lain-lain ya. Nah sekarang ada sesajen berupa makanan atau bahkan uang. Boleh enggak? Boleh. Statusnya halal. Karena tidak ada dalil yang mengharamkan. Karena itulah Nabi SAW waktu di Mekah dulu, itu orang-orang kafir Quraisy itu suka nyuguh ke berhala-berhala mereka dalam bentuk makanan atau uang. Oleh Nabi SAW diambil. Kenapa? Karena status dari uang dan makanan yang disuguhkan sudah oleh pemiliknya itu dikatakan dilaporkan untuk berhala mereka. Sudah bukan milik mereka lagi. Jadi yang tak bertuan, tak berpemilik. Oleh Nabi diambil, dibagikan kepada para sahabat, dimakan oleh mereka. Uangnya diberikan ke sahabat untuk membayar hutang-hutang mereka. Riwayat ini dinukil oleh Syekh bin Baz di dalam kitab Hasyiah Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid, dan ini menunjukkan bahwa dibolehkan memakan baik makanan ataupun uang hasil dari sesajian, ya. Karena itu maka tidak apa-apa untuk dimakan. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir dari studio Muzayin. Ada dari Pak Eka dari Sukabumi. Bismillah, semoga Ustadz, keluarga, dan kru Tarbiyah Sunnah selalu dalam penjagaan Allah Jalla wa'ala, amin. Ustadz, ketika dalam rumah ada cicak, apakah betul di rumah tersebut ada jin dan harus dibacakan Al-Baqarah? Pertanyaan kedua, jika kamar mandi di dalam rumah, apakah pintu kamar mandi harus selalu tertutup? Syukron Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Apakah cicak indikasi adanya jin? Enggak ada keterangan. Ya, bahwa cicak itu dibolehkan dibunuh, iya. Tapi enggak ada keterangan bahwa itu adalah tanda adanya bangsa jin. Kadang-kadang jin ada tanpa ada cicak. Kadang-kadang cicak ada tanpa ada jin. Tidak ada keterangan. Itu yang pertama. Yang kedua, Kamar mandi. Di kamar mandi kan itu rumahnya bangsa jin. Apa kalau ada kamar mandi di kamar kita, pintunya harus selalu ditutup?
Ya, wallahu alam tidak ada keterangan. Tapi secara kesehatan ya mungkin karena banyak kotoran, bakteri, virus nanti kalau tidak ditutup masuk ke kamar dan seterusnya. Tapi tidak ada tuntunan syar'i untuk menutup pintu dari WC tersebut ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita teruskan di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala atas ilmu yang setelah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua dan Allah Ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya bagi kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita peroleh. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesehatan dan juga perlindungan bagi Ustaz dan keluarga. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum. Kami mengucapkan syukron jazakumullahu khairan kepada antum semua atas keikutsertaan partisipasi antum dalam kajian kami pada pagi hari ini dan juga memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelum kami undur diri, kami sampaikan informasi kajian yang bisa kita ikuti dan kita hadiri, yakni pada pukul 10 nanti, pada pukul 10 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia bagian Barat akan diadakan kajian dengan tema munculnya para nabi palsu. Sekali lagi temanya munculnya para nabi palsu yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala. Tempat lokasi kajian bertempat di Masjid Al-Mukarramah, Jalan Profesor Dr. Sutami nomor 50A, Setrasari, Kota Bandung. Sekali lagi nanti pada siang hari akan diadakan kajian yang bisa antum hadiri semua, yang bisa kita hadiri dan ikuti pada pukul 10 sampai dengan 11.30 dengan tema munculnya para nabi palsu bersama Al-Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala, dan lokasi kajian bertempat di Masjid Al-Mukarramah, Jalan Profesor Dr. Sutami nomor 50A, Setrasari, Kota Bandung. Demikian yang bisa kami haturkan. Kami undur diri dengan subhanakallah. ولهذا جاء في الحديث الذي يزيدك إيمانا على الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada, tak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban dan Ramadan. Dan inilah dia apa yang sedang kita kerjakan di Masjid Al-Hijrah, di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah di Kota Pekanbaru. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat bisa menyaksikan panitia pembangunan terus berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan lantai 1 ruang utama sholat. Di antaranya adalah pemasangan granit untuk lantai sholat, pemasangan pintu dan jendela, pemasangan dinding dan ornamennya, dan juga targetnya adalah pemasangan AC untuk kenyamanan sholat. Dan ini semua dikerjakan secara serentak. Para tukang benar-benar bekerja dengan berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan dalam hari yang tidak berapa lagi menuju bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, Ana sekarang berada di rooftop bahagian paling atas daripada Masjid Al-Hijrah. Alhamdulillah, seperti yang antum bisa saksikan kaum muslimin dan muslimat, bahwa tinggal sekitar 40 atau 45% lagi insyaallah ta'ala pekerjaan pengecoran rooftop untuk lantai paling akhir daripada Masjid Al-Hijrah. Dan ini juga menjadi sebuah progres yang harus kita kejarkan juga besertaan dengan progres lantai 1 untuk penggunaan bulan Ramadan. Mari ma'asyarul muslimin dan muslimat, bangun kejayaan agama kita melalui tempat-tempat majelis ilmu di mana kaum muslimin dan muslimat menimba ilmu agama, belajar ilmu agama dan menyebarkannya ke permukaan bumi. Dan yakinlah bahwa orang yang menunjukkan manusia jalan kebaikan, maka Allah akan berikan pahala seperti orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. Dan barang siapa yang memudahkan untuk saudaranya hal-hal yang berhubungan dengan apapun,
maka Allah tabaraka wa taala akan memudahkan untuknya dunia dan akhirat. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم
صم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم
ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال